Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Dibaheni dang dapot odingakko ali jolma sidabu uhum, ai dirimdo diuhumiho dina niuhumammu dongammi, ai sumattu nabina hennaido pabbahenami hona manguhumi'i. Memahami dan bukan menghakimi. Seorang istri yang menilai tetangganya melalui jendelanya selalu mengatakan bahwa tetangganya itu kotor dan tidak menyukai kebersihan. Setiap kali tetangganya menjemur pakaiannya, si istri selalu menggerutu dan mengeluh kepada suaminya. Suatu kali si suami bertanya, dari manakah engkau memandangnya sehingga engkau mengatakan bahwa cucian tetangga itu selalu kotor? Dan ketika ditunjukkan oleh si istri, maka si suami melihat masalahnya bukanlah di cucian tetangga, namun di kaca jendela yang melaluinya si istri melihat atau memandang keluar setiap hari, bahwa kaca jendela tersebutlah yang kotor sebab tidak pernah dibersihkan. Dalam memandang seseorang yang melakukan tindakannya juga, maka kita hendaknya tidak terburu-buru dalam menyatakan bahwa dia salah, bahwa dia berdosa, bahwa dia melakukan kejahatan. Karena terkadang apa yang kita lihat itu belum tentu demikian yang sebenarnya. Adalah penting untuk memahami kebenaran dari suatu peristiwa atau keadaan. Seperti seorang teman yang sedang berkunjung ke rumah saudaranya, dan ketika melihat ibu dari saudaranya berbicara dengan tetangganya dengan suara yang kencang, seperti marah-marah, sebelum dia menilai si ibu, pertama sekali dia bertanya kepada saudaranya, dan dijelaskan bahwa tetangganya kurang dalam pendengaran, sehingga jika berbicara kepadanya harus dengan volume yang kencang, sehingga orang itu dapat memahami apa yang disampaikan. Orang yang tidak mengetahui demikian bisa saja menilai bahwa si ibu sedang berbicara tersebut adalah sedang marah-marah kepada tetangganya. Jika kita merasa patut untuk marah terhadap dosa seseorang, kita hendaknya berhati-hati. Kita perlu berbicara terus terang melawan dosa, tetapi kita harus melakukannya dengan roh kerendahan hati. Seringkali dosa-dosa yang kita bisa lihat dengan jelas dalam diri orang lain adalah dosa-dosa yang telah berakar di dalam diri kita. Jika kita melihat dengan teliti pada diri kita sendiri, kita bisa mendapati bahwa kita sedang melakukan dosa-dosa yang sama dalam bentuk yang lebih bisa diterima masyarakat. Misalnya seorang yang suka bergosip bisa bersikap sangat kritis terhadap orang lain yang bergosip tentang dirinya. Paulus secara tegas menekankan bahwa kita semua berulang kali berdosa dan di luar Kristus tidak ada jalan untuk bisa diselamatkan dari akibat-akibat dosa. Oleh kebaikan Yesus Kristus, Allah menahan hukumannya dengan memberi manusia waktu untuk meninggalkan dosa mereka. Mudah untuk mengira kesabaran Allah sebagai persetujuan terhadap cara hidup kita yang tidak benar. Evaluasi diri memang adalah sulit. Dan bahkan lebih sulit lagi membawa diri kepada Allah serta membiarkan Dia memberitahukan kita keadaan dalam hidup kita yang perlu diubah. Namun sebagai orang Kristen, kita harus meminta Allah untuk menunjukkan dosa-dosa kita supaya Dia bisa memulihkan kita, supaya kita bisa menyadari dosa-dosa kita dan kita tidak dengan sembarangan, tidak dengan mudahnya di dalam menjudge, di dalam menilai, di dalam berpendapat tentang orang lain. Sayangnya kita kemungkinan lebih takjub pada kesabaran Allah terhadap orang lain daripada menjadi rendah hati karena kesabarannya terhadap kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita dengan rendah hati mengevaluasi diri kita masing-masing sebelum kita menyatakan penilaian bagi sesama kita. Jika kita hendak menyatakan dosa yang dilakukan oleh sesama kita, marilah kita mengatakannya dengan kerendahan hati.
Sebab sikap rendah hati dalam menyampaikan sesuatu akan menolong kita dalam penyampaian dan menolong kita dalam menyampaikan sesuatu, tidak seperti seorang yang sedang memvonis atau menghakimi orang lain. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mengenali keberadaan kami, mengetahui segala keberdosaan kami, dan kami boleh dengan rendah hati memohon Tuhan membimbing dan memulihkan kami. Sehingga melalui kami juga kami boleh menyatakan kesalahan atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar yang dilakukan sesama kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami di dalam kerendahan hati dan penuh kasih untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.